Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Salah satu keserupaan kita dengan Kristus adalah ketika kita belajar memahami orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah mudah mengajar anak-anak sehingga mereka bertumbuh dewasa? Tentu tidak mudah. Namun kita sebagai orang tua perlu mengajari anak-anak kita. Bagaimana caranya? Tentu sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Kita harus mengajari mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Dan oleh karena itu kita melakukannya langkah demi langkah secara progresif. Saudara, anak-anak tidak dapat memahami hal-hal yang bersifat abstrak, yaitu sesuatu yang biasa bagi orang dewasa. Anak-anak dapat memahami hal-hal yang sifatnya lahiriah, yaitu apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita harus memindahkan hal-hal yang bersifat batiniah ke ranah yang lahiriah, agar anak-anak dapat mengerti. Demikianlah Tuhan berbuat kepada manusia. Tidak heran dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bagaimana hal-hal rohani itu dinyatakan di dalam bentuk yang lahiriah. Seperti peribadatan dengan kurban-kurban, berkat di dalam bentuk materi, peperangan rohani digambarkan dengan peperangan fisik. Dan sampai waktunya tiba, maka Tuhan menyatakan hal-hal yang rohani di dalam Yesus Kristus sebagaimana dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Mari kita membaca Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang-orang Kristen Yahudi pada masa Rasul Paulus, maka iman Kristen bukanlah hal yang mudah untuk dipahami dalam konteks mereka yang sudah terbiasa hidup sebagai orang Yahudi di dalam Yudaisme. Seperti tidak mudahnya bayi melepaskan empengnya ketika ia beranjak menjadi kanak-kanak atau melepaskan bantal gulingnya. Disinilah Rasul Paulus menjelaskan kedudukan hukum Taurat dan keberadaan umat Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hal-hal lahiriah lebih mudah dipahami daripada hal-hal rohania. Oleh karena itu, untuk memahami hal-hal rohania di dalam Kristus, maka Tuhan memakai hal-hal lahiriah di dalam Perjanjian Lama yang kenyataan sebenarnya ada di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Saudara, Rasul Paulus di sini sedang menjelaskan bagaimana kaitannya hukum Taurat dengan Kristus. Saudara, Rasul Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan anak manusia, yaitu ketika mereka masih kanak-kanak. Maka Rasul Paulus berkata, meskipun dia adalah anak daripada orang tuanya, namun kanak-kanak itu tetap di bawah asuhan dari orang yang dipercayakan orang tuanya. Di bawah perwalian, itu yang Rasul Paulus tulis. Artinya, kanak-kanak itu tidak bisa bebas di dalam kehidupan dia. Dia dibimbing, dia diatur,
bagaikan seorang hamba, padahal anak itu adalah anak tuannya. Saudara, disitulah Rasul Paulus memberikan gambaran. Ketika manusia atau umat Tuhan belum sampai kepada waktunya yang disebut dengan akil balik, maka saudara-saudara, Tuhan tetap membimbing umat Tuhan di bawah daripada hukum Taurat. Tetapi kemudian ketika tiba waktunya, maka saudara, umat Tuhan boleh mengenal Kristus yang memerdekakan mereka daripada perwalian tersebut. Sehingga saudara-saudara, disitulah saudara, umat Tuhan boleh mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kerohanian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka saudara kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti hal-hal yang rohani. Karena saudara, pikiran kita terbatas. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus akan memimpin kita masuk di dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara, disinilah saudara, Tuhan dengan Roh Kudus menolong kita untuk kita memahami firman Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah hal yang sangat berharga, yaitu yang bersifat rohani. Karena saudara, hal yang rohani adalah hal yang Tuhan telah janjikan dalam perjanjian lama dalam Kristus. Saudara, tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan masuk ke dalam hal-hal rohani yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup secara rohani, hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam firman Tuhan yang membimbing kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Kristus memerdekakan kita dengan menebus kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah, bukan berada di bawah perhambaan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli, waris oleh Allah. Saudara, apa yang Kristus lakukan adalah hal yang tidak dapat dilakukan siapapun di dalam dunia ini. Karena karya Kristus yang mengampuni dosa kita, yang menebus kita dari kebinasaan, tidak berhenti di sana. Dia menjadikan kita anak-anak Allah. Melalui karya Kristus, maka Allah memberikan Roh Kudus ke dalam diri kita, sehingga kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Saudara, menjadi anak-anak Allah memberitahukan kepada kita sebuah kepastian bahwa saudara dan saya adalah ahli waris dari kerajaan Allah itu. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Allah, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang menuruti Bapa yang di surga. Karena saudara, itulah yang Allah maksudkan ketika Dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita memiliki hati seorang anak yang taat kepada Bapa di surga, seorang anak yang mengasihi Bapa di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak lagi di bawah perhambaan daripada hukum Taurat. Yang dimaksud perhambaan hukum Taurat adalah bahwa kita dulunya adalah hamba dosa. Sehingga kita di bawah perwalian hukum Taurat, kita berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu mengawasi kita dan siap menghukum kita ketika kita melanggar. Tetapi sekarang kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus karena kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita merdeka dari kuasa dosa. Kita merdeka dari kuasa maut. Kita merdeka daripada kuasa hukum Taurat. Kita merdeka untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, itulah yang Kristus kerjakan bagi kita. Saudara, hidup bagi Tuhan adalah hidup berpadanan dengan firman Tuhan.
Dan firman yang kita lakukan dalam hidup kita bukanlah firman yang menghukum kita, tetapi firman itu adalah terang bagi jalan kita. Sehingga saudara, hidup kita boleh melihat rencana Tuhan dengan rasa syukur dan kita boleh memuliakan nama Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami lebih memahami firman Tuhan, menolong kami menghargai akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.